Yang paling menyesatkan artinya yang paling banyak membawa manusia sesat adalah kesyirikan jenis ini. Yang paling banyak membawa manusia. Fa innal mayyit qad inqata 'amaluh. Karena sesungguhnya orang yang sudah mati terputus amalannya. Terputus amalannya artinya sudah tidak punya lagi kehendak dan iradah. Kalau sudah mati tidak bisa lagi dia berbuat apapun. Nggak bisa menjawab doamu, nggak bisa mengabulkan doamu, nggak bisa memberikan permintaanmu, nggak bisa melakukan apapun, terputus. Inqata'. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Maka orang yang sudah mati, siapapun dia, maka tidak lagi memiliki manfaat dan madarat. Tidak bisa lagi menentukan apapun. Fadlan liman istaghatha bihi, apalagi memberikan kepada orang yang berdoa kepadanya. Untuk dirinya saja tidak memiliki apapun. Silahkan kamu berbuat apapun kepada kuburan-kuburan tersebut, si mayit tidak bisa melawan apapun, tidak berbuat apapun. Kamu perlakukan dengan kebaikan, gak bisa terima kasih. Kamu lakukan kejelekan padanya, tidak bisa menentang kamu, gak bisa memarahi kamu. Terputus amalannya, berhenti perbuatan-perbuatannya. Qala, dikatakan selanjutnya, fadlan liman istaghatha bihi wa sa'alahu an yashfa' lahu ila Allah. Apalagi mau mengabulkan permintaanmu, ya nanti saya bela nanti yaumul qiyamah ya. Tak bisa. Wa hadha min jahlihi bisyafi' wal masyfu'. Maka orang yang meminta pada orang mati, minta syafaat, minta pembelaan, berarti orang ini bodoh, tidak mengerti siapa yang akan memberikan syafaat dan siapa yang akan diberi syafaat. Berarti dia nggak paham, tidak mengerti. Kalau saja dia paham, yang akan memberi syafaat adalah orang yang diizinkan oleh Allah. Yang diberi syafaat adalah yang diridhoi oleh Allah. Kalau tahu dua ini saja, niscaya dia akan memintanya pada Allah. Karena Allah yang mengizinkan, Allah yang memiliki, Allah yang menentukan. Maka mintanya kepada Allah, tidak pada orang mati. Orang mati enggak akan mendengar kamu. Dan itu Allah katakan, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Fa innahu la yaqdir an yashfa'a lahu 'inda Allah illa bi idnih. Karena orang yang mati tadi tidak akan bisa memberikan syafaat apapun di sisi Allah kecuali kalau Allah izinkan. Wallahu lam yaj'al istighatha wa su'aluhu sababan. Dan Allah tidak menjadikan doamu kepada kuburan tadi, doamu pada orang mati tadi sebagai sebab diizinkannya dia memberikan syafaat. Tidak. Yang menjadi sebab Allah mengizinkan adalah kalau orang ini orang yang dicintai oleh Allah Taala, diridhoi, dan yang diberi syafaat orang yang diridhoi oleh Allah, baru bisa. Maka kalau engkau meminta pada selain Allah, berdoa pada selain Allah, berarti engkau berbuat syirik. Kalau engkau berbuat syirik, apakah akan diberikan syafaat? Walaupun orang saleh akan memberikan syafaat kepadamu, Allah enggak izinkan karena engkau tidak diridhoi. Kenapa tidak diridhoi? Karena berbuat syirik. Orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang tidak berbuat syirik. Orang yang diridhoi oleh Allah adalah orang yang tidak berbuat kesyirikan. Dan itu dijawab oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, siapa manusia paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Dijawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi. Yang akan mendapatkan pembelaan dariku adalah yang bertauhid la ilaha illallah dengan konsekuen, dengan sidqan min qalbi, dengan jujur dari hatinya. Apa makna sidqan min qalbi? Dengan jujur dari hatinya, konsekuen. Tidak mencampurinya dengan kesyirikan. Kalau sudah berdoa pada selain Allah, berarti dia berbuat kesyirikan, malah menghalangi syafaat. Pengennya dapat syafaat, malah menghalangi syafaat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya meminta pada yang bukan miliknya, balasannya malah tidak diberi syafaat.
Karena al-jaza min jinsil amal. Karena perbuatannya, dosanya meminta pada yang bukan miliknya. Minta syafaatnya kepada pemiliknya, yaitu Allah. Dia memintanya pada batu, pada kuburan, pada pohon. Pohon dikatakan karena pohon ini pernah disandari oleh wali fulan. Batu ini karena batu pernah diduduki oleh Syekh Maulana wali fulan. Yang ini kayu adalah tongkatnya Syekh Maulana wali fulan. Ini wali, semuanya dikaitkan dengan wali. Kemudian mereka katakan minta syafaat. Karena engkau meminta kepada yang bukan miliknya, maka engkau akan diberi sebaliknya. Bukannya mendapatkan syafaat, malah terhalang dari syafaat. Karena syafaat tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang bertauhid. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah, wallahu lam yaj'al istighatsatuhu wa su'aluhu sababan li'idnih. Dan Allah tidak menjadikan istighatsah kepada kuburan atau meminta kepada kuburan sebagai sebab diizinkannya dia untuk berikan syafaat kepadanya. Innamas sababu kamalut tauhid. Sesungguhnya sebab seseorang mendapatkan syafaat adalah bertauhid. Sebab yang Allah jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan syafaat adalah bertauhid, membersihkan tauhid dari noda syirik. Faja'a hadzal musyrik bisababin yamna'il idzin. Maka orang yang berbuat syirik tadi justru melakukan sesuatu yang menghalangi izin Allah untuk mendapatkan syafaat. Wa huwa bimanzilati man ista'ana fi hajatihi biman yamna' husulaha. Berarti sama dengan orang atau sekedudukan dengan orang yang meminta pertolongan untuk mendapatkan hajatnya kepada orang yang justru menentang dia untuk mendapatkan apa yang dicarinya. Wa hadhihi halatu kulli musyrik. Ini adalah keadaan setiap orang-orang yang berbuat syirik. Keadaan setiap orang yang berbuat syirik adalah meminta sesuatu yang sebaliknya atau yang dia dapatkan sebaliknya. Meminta syafaat dengan cara yang akhirnya dihalangi syafaatnya. Meminta keselamatan dengan sesuatu yang membuat justru dia diazab, dimurkai oleh Allah. Meminta sesuatu dengan cara yang sebaliknya. Seperti orang yang istajara minar ramda'i binar. Itu pepatah Arab yang menyatakan berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Apa kamu katakan? Kalau ada yang istajara minar ramda'i binar, ada orang yang berlindung dari panasnya padang pasir, padang batu yang sangat panas. Ini panas sekali, maka dia bikin api keliling untuk melindungi dari panasnya padang pasir. Apa kamu katakan? Ya. Gila. Ya. Majnun, kamu berlindung dari panas dengan sesuatu yang lebih panas. Demikianlah keadaan mereka. Minta sesuatu dengan cara yang sebaliknya. Berlindung dari sesuatu dengan cara yang sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajama'u baina syirki bil ma'budi wa taghyiri dinihi. Berarti orang-orang tersebut melakukan dua hal. Pertama, berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada benda, kepada kuburan, kepada orang mati, kepada pohon keramat, kepada batu keramat, seperti meminta pada Allah. Berdoa pada benda-benda tadi seperti berdoa pada Allah. Ini kesyirikan. Yang kedua, taghyiru dini. Berarti dia melakukan perubahan agama. Perubahan agama. Harusnya begini, diajarkan begitu. Harusnya minta pada Allah, diajarkan minta pada kuburan. Semestinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat, justru sebaliknya. Kalau meminta syafaat dengan bersalawat, benar apa salah? Benar. Ini khonibin azakumullah ahlu sunnah hikmah. Ahlu sunnah menyatakan apa adanya. Kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Kalau meminta syafaat Nabi Muhammad SAW dengan bersalawat kepadanya, na'am. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang memberikan syafaat kepadaku, siapa yang memberikan salawat kepadaku, halat syafaati, akan mendapatkan syafaatku. Maka perbanyaklah salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang paling tinggi, yang dianjurkan, yang diajarkan. Maka salawat-salawat inilah yang justru kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW karena sebabnya. Tetapi kalau meminta ke kuburannya, walaupun kuburan Nabi, ya Rasulullah, ya Habibullah, aku minta syafaatmu, meratap di sana, menangis di sana, tapi berdoanya kepada Nabi, kepada manusia, kepada makhluk, maka ini justru bertentangan dengan tauhid. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilah salawat kepada Nabi. Doakan Rasulullah SAW dengan salawat dan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa muadat ahli tauhid. Berarti mereka ini pertama melakukan kesyirikan, kedua melakukan perubahan agama, membuat ajaran baru. Yang ketiga, muadat ahli tauhid. Justru mereka memusuhi orang yang bertauhid. Rangkap-rangkap kesalahannya. Berbuat kesyirikan, ditambah merubah agama, ditambah lagi memusuhi ahli tauhid. Wa nisbata ahlihi ila tanaqqus bil amwat. Dan menuduh orang yang bertauhid dianggap meremehkan orang yang mati, meremehkan para wali, meremehkan nabi, para anbiya, merendahkan mereka, tidak menghormati wali-wali ila akhirih. Padahal barakallahu fikum, kita dianjurkan, diperintahkan, disuruh untuk memuliakan para anbiya, disuruh untuk memuliakan para aulia, disuruh kita mendoakan mereka. Maka itu disuruh. Tidak ada satu perintah pun memuliakan dengan berdoa pada mereka, tidak ada. Yang ada mendoakan mereka. Wa hum tanaqqasu al-khaliq bisyirk. Mereka menuduh orang yang tidak mau berdoa pada kuburan atau yang menentang doa-doa mereka kepada kuburan sebagai orang yang tidak menghormati orang mati atau tidak menghormati wali-wali. Sedangkan mereka jelas-jelas tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya pemilik segala sesuatu, termasuk pemilik syafaat. Kenapa engkau minta kepada selain Allah? Yang jelas-jelas menyekutukan Allah, yang harusnya berdoa pada Allah, dia berdoa pada batu. Dia berdoa kepada benda mati, berdoa kepada orang mati, kepada kuburan, kepada pohon, kepada segala macam. Nasallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah pada salat maghrib bi'idznillah taala. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.